Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul model referensi OSI dan TSP atau AP. Yang pertama yaitu latar belakang. Jaringan adalah sekumpulan komputer yang dapat saling berkomunikasi satu sama lainnya dan berbagi peralatan yang dapat diakses secara bersama-sama. Topologi komunikasi yang terhubung dengan komputer lainnya dibagi menjadi empat, yaitu topologi bintang atau star, topologi cincin, topologi bus. Agar dapat berkomunikasi antara satu dengan komputer lainnya diperlukan sebuah protokol jaringan. Protokol adalah aturan atau sekumpulan aturan dan standar yang memungkinkan komputer dapat saling berkomunikasi. Keuntungan yang diperoleh dengan terhubungnya komputer satu dengan lainnya dalam sebuah jaringan dengan menggunakan protokol TSP atau IP. TSP atau IP di samping protokol berlapis juga mengikuti standar ISO atau International Organization of Standard dan OSI, Open System Interconnection, yang memungkinkan untuk berkomunikasi seluruh dunia walaupun platform yang digunakan berbeda-beda. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI referensi model for open networking adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standard atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Model ini disebut juga dengan model 7 berlapis OSI. Pada makalah ini akan membahas tentang OSI layer dan TSP atau IP. Kemudian yaitu masuk ke pembahasan pengertian. Open System Interconnection atau OSI, model referensi OSI merupakan model kerangka kerja yang diterima secara global bagi pengembang standar yang lengkap dan terbuka. Model OSI membantu menciptakan standar terbuka antar sistem untuk saling berhubung dan saling berkomunikasi, terutama dalam bidang teknologi informasi. Model referensi OSI secara konseptual terbagi menjadi 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Model ini diciptakan berdasarkan sebuah proposal yang dibuat oleh The International Standard Organization atau ISO sebagai langkah awal menuju standarisasi protokol internasional yang digunakan pada berbagai layer. 7 layer OSI. 7 layer OSI model referensi OSI dibuat dengan tujuan agar komunikasi data dapat berjalan melalui langkah-langkah yang jelas. Langkah-langkah ini biasa disebut dengan layer. Model OSI memiliki 7 layer. Prinsip yang digunakan bagi ketujuh layer tersebut adalah: A. Sebuah layer harus dibuat bila diperlukan tingkat abstraksi yang berbeda. B. Setiap layer harus memiliki fungsi tertentu. C. Fungsi layer di bawah adalah sebagai pendukung fungsi layer yang berada di atas. D. Fungsi setiap layer harus dipilih dengan teliti sesuai dengan ketentuan standar protokol internasional. E. Batas-batas layer diusahakan agar meminimalkan aliran informasi yang melewati interface. F. Jumlah layer harus cukup banyak sehingga fungsi-fungsi yang berbeda tidak perlu disatukan dalam satu layer di luar keperluannya. Akan tetapi jumlah layer juga harus diusahakan sedikit mungkin sehingga arsitektur jaringan tidak menjadi sulit dipakai. 2. Physical layer. Physical layer berfungsi sebagai pengiriman raw bit ke channel komunikasi. Masalah desain yang harus diperhatikan di sini adalah memastikan bahwa bila satu sisi mengirim data 1 bit, data tersebut harus diterima oleh sisi lainnya sebagai 1 bit juga, dan bukan 0 bit. Secara umum, masalah desain yang ditemukan di sini berhubungan secara mekanik, elektrik, dan interface prosedural dan media fisik yang berada di bawah lapisan fisik. 3. Data link layer.
Tugas utama data link layer adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi sebelum diteruskan ke New York layer. Data link layer melaksanakan tugas ini dengan memungkinkan pengiriman mengelompokkan data input menjadi sejumlah data frame, biasanya berjumlah ratusan atau ribuan bit. Kemudian data link layer mentransmisikan frame tersebut secara berurutan dan memproses acknowledgement frame yang dikirim kembali oleh penerima. Secara umum, tugas utama dari data link dalam proses komunikasi data adalah framing, membagi bit stream yang diterima dari lapisan New York menjadi unit-unit data yang disebut frame. Physical addressing, definisi identitas pengirim atau penerima yang ditambahkan dalam header. Flow control melakukan tindakan untuk membuat stabil laju bit jika rate atau laju bit stream berlebih atau berkurang. Error control, penambahan mekanisme deteksi dan retransmisi frame-frame yang gagal terkirim. Communication control, menentukan device yang harus dikendalikan pada saat tertentu jika ada dua koneksi yang sama. 4. New York layer. New York layer berfungsi untuk mengendalikan operasi subnet. Masalah yang timbul pada New York layer adalah cara untuk menentukan rute pengiriman paket dari sumber ke tujuannya. 5. Transfer layer. Transfer layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. 6. Session layer. Session layer berfungsi untuk mengontrol dialog selama komunikasi berlangsung. Layer ini bertanggung jawab dalam hal bagaimana membentuk sambungan, bagaimana menggunakan sambungan tersebut, dan bagaimana memutuskan sambungan terbentuk setelah sebuah sesi komunikasi selesai. Session layer juga menambahkan kontrol header pada paket data selama pertukaran data terjadi. 7. Presentation layer. Tujuan utama dari presentation layer adalah untuk meyakinkan bahwa data atau informasi terkirim dengan bahasa atau sintak yang dapat dipahami oleh host yang dituju. 8. Application layer. Application layer berfungsi sebagai mengatur komunikasi antar aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan membuat pesan-pesan kesalahan. Application layer memiliki fungsi untuk menentukan terminal virtual jaringan abstrak sehingga editor dan program-program lainnya dapat ditulis agar saling bersesuaian. C. Cara kerja mode referensi OSI. Pembentukan paket dimulai dari layer teratas mode referensi OSI. Application layer mengirimkan data ke presentation layer. Di presentation layer, data ditambahkan header atau tiler, kemudian dikirim ke layer di bawahnya. Pada layer di bawahnya pun demikian, data ditambahkan header atau tiler, kemudian dikirimkan ke layer di bawahnya lagi, sampai ke physical layer. Di physical layer, data dikirimkan melalui media transmisi ke host tujuan. Di host tujuan, paket data mengalir dengan arah sebaliknya, dari layar paling bawah ke layar paling atas. Protokol pada physical layer di host tujuan mengambil paket data dari media transmisi, kemudian mengirimkan ke data link layer. Data link layer memeriksa data link layer header yang ditambahkan host pengirim pada paket. Jika host bukan yang dituju oleh paket tersebut, maka paket itu akan dibuang. Akan tetapi, jika host adalah yang dituju oleh paket tersebut, maka paket akan dikirimkan ke network layer. Proses ini terus berlanjut sampai ke application layer. Tujuan proses pengiriman paket dari layer ke layer ini disebut dengan peer layer communication. D. Pengertian transmission. Control protocol atau internet protocol atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sekelompok protokol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer. Protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dapat memberikan suatu standar yang diakui secara internasional yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dunia komputer, khususnya pada jaringan komputer.
di mana protokol ini dapat memberikan keleluasaan dalam berkomunikasi antara komputer satu dengan komputer lainnya dalam suatu jaringan, walaupun komputer tersebut menggunakan platform sistem operasi yang berbeda. Model Transmission Control Protocol atau Internet Protocol atau TCP/IP. Pada tahun 1974, Finserv dan Bovcan adalah dua perintis internet mempublikasikan sebuah buku berjudul A Protocol for Packet Network Interconnection. Buku itu menggambarkan tentang Transmission Control Protocol atau TCP/IP dan menjelaskan dua buah host dapat saling berkomunikasi dan kedua host ini tetap terkoneksi satu sama lain. Ketika data dikirim, TCP bertanggung jawab untuk memastikan diterima di host tujuan. Pada tahun 1978, percobaan dan pengembangan lebih lanjut dari protokol ini mengalami banyak kemajuan yang menggiring para pengembangnya pada sebuah protokol baru yang disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Baiklah, di sini yang pertama ada arsitektur dan protokol jaringan TCP/IP. Dalam arsitektur jaringan komputer terdapat suatu lapisan yang disebut dengan layer yang memiliki tugas spesifik serta memiliki protokol tersendiri. ISO atau International Standard Organization telah mengeluarkan standar untuk arsitektur jaringan komputer yang dikenal dengan nama Open System Interconnection atau OSI. Standar ini terdiri dari 7 lapisan protokol yang menjalankan fungsi komunikasi antara dua komputer. Baiklah, yang kedua yaitu ada physical layer atau lapisan fisik. Physical layer merupakan lapisan terbawah yang mendefinisikan besaran fisik seperti media komunikasi, tegangan, arus, dan sebagainya. Lapisan ini bervariasi dan tergantung pada media komunikasi pada jaringan. TCP/IP bersifat fleksibel sehingga dapat berintegrasikan berbagai jaringan dengan media fisik yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu Network Access Layer. Network Access Layer mempunyai fungsi yang mirip dengan Data Link Layer pada OSI. Lapisan ini mengatur penyaluran data, frame-frame data, pada media fisik yang digunakan secara handal. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Contoh, protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah 25 kali jaringan publik, Ethernet untuk jaringan Ethernet, AX25 untuk jaringan paket radio. F. Perbandingan antara model OSI dengan TCP atau IP. Adapun perbedaan antara model OSI dengan model TCP atau IP adalah sebagai berikut. A. Implementasi model OSI menekankan pada penyediaan layanan transfer data yang reliable, sementara TCP atau IP memperlakukan reliability sebagai masalah end-to-end. B. Setiap layer pada OSI mendeteksi dan menangani kesalahan pada semua data yang dikirim. C. Pada TCP atau IP, kontrol reliability dikonsentrasikan pada transport layer. D. Pada model OSI, terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan session layer. Sedangkan pada TCP atau IP, menggabungkan application, presentation, dan session layer ke dalam satu layer, application layer. E. Proses komunikasi di model OSI menekankan proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dan dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. F. Model OSI memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. G. Model referensi OSI bersifat model standar yang digunakan sebagai referensi dalam menjelaskan proses komunikasi data untuk semua vendor dan sistem. Kesimpulan. 1. Model referensi OSI merupakan model kerangka kerja yang diterima secara global bagi pengembangan standar yang lengkap dan terbuka.
2. TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah sekelompok protokol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer. 3. Perbedaan antara model OSI dengan model TCP atau IP adalah sebagai berikut. A. Implementasi model OSI menekankan pada penyediaan layanan transfer data yang reliable, sementara TCP atau IP memperlakukan reliability sebagai masalah end-to-end. B. Setiap layer pada OSI mendeteksi dan menangani kesalahan pada semua data yang dikirim. Transport layer pada OSI memeriksa reliability di source to destination. C. Pada TCP atau IP, kontrol reliability dikonsentrasikan pada transport layer. D. Pada model OSI terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentation, dan social layer. E. Proses komunikasi di model OSI menekankan proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dan dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. F. Model OSI memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan pada TCP atau IP. G. Model referensi OSI bersifat sebagai model standar yang digunakan sebagai referensi dalam menjelaskan proses komunikasi data untuk semua vendor dan sistem. 3.2 Saran. Cobalah untuk mencari tahu lebih lengkap tentang referensi model OSI dan TCP atau IP. Dan mungkin belumlah cukup tanpa penjelasan lebih lanjut dari dosen pengajar mata kuliah jaringan komputer. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan atau pembahasan pada makalah ini.